Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru penggerak, bergerak, berilmu, beramal, boleh. Alhamdulillah hari ini saya di sini bisa berbagi mengamalkan salah satu ilmu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk slide ini, mudah-mudahan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Nanang Yuliana SPD. Saya berasal dari Sukabumi, tepatnya di SMA Negeri 1 Warung Kiara, dan alhamdulillah tahun ini mengikuti pendidikan guru penggerak calon CGP angkatan ke-8. Mohon bimbingan dan bantuan kepada semuanya. Hari ini kami mencoba di sini membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini mengenai koneksi antar materi. Semoga dengan tugas modul ini pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih mumpuni dan lebih paham kembali. Yang pertama, kita akan coba mengenal bagaimana pengajaran versus pendidikan. Pengajaran dan pendidikan ini dua hal yang sangat erat kaitannya dan memiliki kesamaan. Dua-duanya sama menyampaikan ilmu, memberikan pengajaran kepada siswa. Hanya di sini pengajaran ini pasti di dalamnya ada di sini proses pendidikan dalam memberikan ilmu kepada peserta didik dalam kecapakan hidup secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan itu lebih kepada aplikasi bagaimana menuntun peserta didik dengan segala kodrat yang dimiliki peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin gitu. Jadi sini pendidikan itu lebih menitik beratkan kepada akhlak budi pekerti. Kemudian di sini apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Di sini kami akan dan telah mencoba memetakan apa yang kami pahami sebelum mengikuti pembelajaran modul 1.1 ini. Yang pertama, di sini pembelajaran yang sering saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini di pendidikan guru penggerak, saya sering melakukan ketika menyampaikan materi itu berpusat pada guru gitu. Jadi guru sebagai teacher, pusat, sebagai penggerak, sebagai kemudian pengatur, sehingga siswa belajar kemudian mengikuti kehendak guru. Nah, kemudian yang kedua, yang sebelum saya mengikuti PGP ini, saya sering mengejar KKM. Jadi KKM siswa untuk misalkan materi PJOK ya ditarget 75 misalkan. Nah, bagaimana caranya siswa tersebut dipaksa untuk bisa mencapai KKM, sehingga pembelajaran itu belum sepenuhnya memahami bagaimana karakter siswa. Apakah siswa ini sudah misalkan di ranah profesional, di ranah sedang, atau di ranah belum bisa apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, hanya melihat kognitif, nilai dan ujian tulis dan ujian praktek ketika di lapang maupun di kelas gitu. Itu yang menjadi patokan. Jadi belum secara holistik yang saya lakukan itu. Nah, kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Kita sudah memetakan hal-hal yang baru, hal-hal yang tentunya positif, bisa membawa perubahan kepada diri saya sendiri, diantaranya yaitu hal baru yang semestinya pembelajaran ini dilakukan secara holistik, secara menyeluruh. Ketika saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, mengetahui dan lebih paham bahwa aspek pembelajaran itu tidak hanya 3, tidak hanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi sebelumnya saya itu berpikir, ini penilaian siswa itu pengetahuan, kemudian unjuk kerja, dan sikap. Ternyata setelah mempelajari modul ini ada aspek lain yang tentunya tidak boleh kita lupakan, yakni aspek sosial,
aspek budaya, kebudayaan, tradisi tempat tinggal peserta didik, dan aspek spiritual. Itu 3 aspek tersebut tentunya yang menjadi hal baru bagi saya. Kemudian hal yang baru tentang setelah mempelajari modul ini, bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Ini benar-benar hal yang luar biasa. Bagaimana ketika saya sebagai guru PJOK, siswa diminta menjadi subjek pembelajaran. Ternyata ketika tentunya siswa menjadi subjek pembelajaran, akan melahirkan pembelajaran yang kreatif, memunculkan gagasan baru. Misalkan ketika dalam warming up, ketika dalam pemanasan, peserta didik yang sebelumnya komando begitu ya, berhitung namanya tuh 1, 2 biasanya oleh guru, kemudian lebih kreatif dengan bagaimana modifikasi permainan-permainan yang menuju kepada materi kreatif. Kemudian yang kedua, lebih berani menyampaikan pendapat. Ketika sudah diberikan kepercayaan, peserta didik ini berani menyampaikan gagasan, ide secara lugas dan tanpa beban begitu. Dan yang paling penting adalah mereka berkreasi. Ketika misalkan pembelajaran senam, bagaimana membuat namanya tuh senam itu berkreasi. Yang penting di dalamnya ada tentunya unsur pemanasan, unsur misalkan gerakan inti dan gerakan pendinginan. Dengan beraneka ragam cara mereka berkreasi sehingga mereka senang ketika melakukan pembelajaran. Hal yang selanjutnya adalah pemahaman saya mengenai guru sebagai fasilitator. Jadi fasilitator ini tentunya sebagai penuntun, bukan menuntut siswa sesuai dengan kehendak guru gitu. Jadi sebelumnya kan siswa harus mengejar target pencapaian yang telah ditentukan guru. Nah, ketika saya belajar modul ini, saya memahami, oh ternyata penting bagi guru untuk menuntut anak, bukan menuntut anak. Sehingga peserta didik itu dituntun sesuai dengan tentunya kemampuan awal mereka. Nah, ketika kemampuan di kelas itu nanti ketika di PJOK itu dipisahkan. Ada misalkan siswa yang kemampuannya awalnya masih misalkan kurang, kemudian ada siswa klasifikasi yang kedua sedang, ada klasifikasi yang udah misalkan profesional yang sudah bisa dipisahkan. Sehingga ketika dipisahkan pun kita di situ terjun sebagai fasilitator untuk menuntun mereka yang sudah profesional. Tentunya kita coba mereka untuk bermain, bagaimana bermain misalkan sepak bola yang dimodifikasi secara profesional. Kemudian yang sedang bagaimana mereka diajarkan untuk tentunya tingkat lanjutan menggiring bola misalkan. Nah, yang ke tingkat misalkan masih awal itu bagaimana menendang dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, lebih memantapkan terhadap materi. Yang kedua, di sini kami sadar bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan inspirasi bagi kita bahwa guru itu perlu ikhlas dan penuh ketulusan dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Sehingga di situ muncul bagaimana peran guru nanti terkadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang sebagai penyemangat. Kemudian guru juga perlu cerdas di sini mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Bagaimana karakter siswa ini namanya A dengan B tentunya tidak bisa disamakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tangkas memberikan kesempatan pada siswa untuk tentunya lebih siswa itu menimbulkan, menggairahkan semangat belajarnya sehingga mereka lebih kreatif dan inovatif dalam belajar. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD melalui modul ini? Dan insya Allah di sini saya sudah coba memetakan apa yang tentunya bisa dilakukan menjadi lebih baik agar ketika proses pembelajaran ini bisa selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang dapat saya terapkan atau yang dapat saya lakukan setelah mempelajari modul ini, pertama saya akan coba merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga si rencana tersebut RPP modul ajar itu akan dikemas bagaimana kegiatannya menuntut untuk siswa aktif dan kreatif, kemudian membangun kolaborasi
kerjasama antar siswa sehingga kegiatan lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah siswa sebagai pusat tentunya kegiatan pembelajaran, sehingga kita tentunya penting untuk terus memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ini saya akan coba namanya tuh membuat kemampuan awal siswa atau kemampuan keterampilan siswa, sehingga saya akan kelompokkan siswa tersebut menjadi beberapa kelompok. Misalkan yang pertama kelompok yang masih rendah kemampuannya, kelompok yang kedua sedang, kemudian kelompok yang ketiga kelompok yang sudah profesional. Selain itu, yang dapat saya terapkan dari pembelajaran ini, saya akan coba pembelajaran itu dibuat untuk menuntun gitu ya. Jadi menuntun itu ibarat ketika kita mengajak siswa kita pergi ke suatu tempat, maka kita akan menuntun peserta didik tersebut sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kita membimbing, mengarahkan, memberikan panduan tanpa meninggalkan mereka, sehingga mereka nanti bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kita pun memberikan kebebasan kepada peserta didik. Ini mau bergerak, misalkan mau jalan lambat, mau jalan lari gitu ya, mau jalan santai gitu ya. Yang terpenting kita masih dalam kondisi memantau di situ ada. Kemudian yang kedua, memetakan kemampuan siswa tadi. Jadi kemampuan siswa dengan yang beraneka ragam, misalkan di kelas itu ada 40 siswa, itu karakter berbeda, kemampuan berbeda, latar belakang berbeda, itu menjadi hal yang unik tentunya yang akan menjadi panduan guru untuk melakukan penanganan terhadap siswa tersebut. Ya, yang ketiga tadi mengetahui latar belakang siswa dari sosial budayanya, ini bagaimana latar belakang budayanya ini seperti apakah budayanya misalkan di daerah pegunungan atau di daerah laut atau di daerah misalkan yang kental dengan agamanya, itu akan menjadi panduan untuk membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi sekolah kami, khususnya SMA Negeri 1 Warung Kiara, dan umumnya bagi rekan-rekan guru yang hebat, yang luar biasa. Sekali lagi, salam guru hebat, guru bermartabat, bergerak, beramal, boleh. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.